Itu sudah tidak zamannya kita bicara reformasi. Sudah kita tidak mau bicara pembangunan, kita mau bicara transformasi. Kita mau merubah, kita mau membawa Indonesia menjadi negara maju dan makmur. Kita mau Indonesia menjadi negara produsen bahan-bahan modern, bukan produsen bahan mentah. Kita mau Indonesia bikin dan punya mobil buatan Indonesia. Kita mau Indonesia punya dan bikin motor Indonesia, TV Indonesia, komputer Indonesia, jam tangan Indonesia, semuanya buatan Indonesia oleh anak-anak Indonesia. Itu tujuan kita. Kita tidak mau lagi menjadi tukang minta bantuan. Kita mau jadi negara yang bisa memberi bantuan kepada negara-negara lain. Strategi transformasi bangsa ini, saya langsung saja, target kita Indonesia Emas 2045. Kita berada di posisi PDB 1,4 triliun tahun 23. Tahun 25 kita akan menjadi 1,5 triliun. Kita menuju 9,8 triliun. Ranking sekarang kita berada di 16 besar. Kita menuju 5 besar dunia. Penerimaan kita per kapita sekarang di 4.580. Kita berharap menjadi high income country 30.000. Tapi tidak hanya per kapita, kita ingin ada keadilan sosial. Jadi kadang-kadang per kapita income tidak mencerminkan kondisi keadilan. Jadi kita butuh tidak hanya meningkatkan tapi melakukan pemerataan. Untuk itu kita telah menyusun suatu strategi di mana strategi ini akan membangun atau akan melaksanakan suatu transformasi ini di atas landasan yang sudah solid yang dibangun oleh beberapa presiden sebelum ini. Terutama harus diakui apa yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tidak ada suatu landasan ekonomi yang cukup solid. Kalau kita lihat capaian pembangunan sampai sekarang, dari tolok ukur manapun kita bisa melihat peningkatan yang luar biasa. Dari segi kilometer jalan tol, dari segi jalan umum, kilometernya juga meningkat drastis. Dari segi pembangkit listrik dan gigawatt, peningkatan juga drastis. Kapasitas bendungan dalam kubik meter meningkat drastis. Dari segi jumlah bandara, jumlah pelabuhan, seterusnya kita melihat peningkatan ekonomi yang cukup besar. Saudara-saudara, saya tidak mau bicara terlalu banyak statistik, dapat dipelajari. Sekarang saya ingin bicara langsung apa yang membuat kita sangat optimis mencapai pertumbuhan yang sangat tinggi menuju kita Indonesia makmur. Tentunya mau tidak mau kita bicara dengan potensi kekayaan kita. Potensi kekayaan kita luar biasa. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar kedua di dunia, cadangan boksit terbesar ke-6 di dunia, cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia, potensi energi terbarukan 437 gigawatt, potensi produksi ikan tangkap lestari tiap tahun 12 juta ton, potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun. Saudara-saudara sekalian, ini adalah modal kita yang harus kita gunakan. Tetapi masalahnya adalah
bahwa selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Menurut saya kurang pandai karena ada suatu fenomena yang telah berjalan, yaitu yang apa saya sebut sudah berapa tahun. Pertama adalah terjadi suatu fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Terjadi net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional. Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri, kepada blueprint rancangan bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kalau kita bicara masalah ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas. Pasal 33 adalah perintah Undang-Undang Dasar. Pasal 33 adalah blueprint ekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 45 jelas dikatakan dalam pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal, yaitu mereka. Tetapi budaya kita, pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti ini. Dan kalau kita pelajari sekarang, negara-negara yang ekonominya sangat besar adalah negara-negara yang punya pasal seperti pasal 33. Ayat 2 jelas, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 lebih jelas lagi, bumi, kekayaan alam yang terkandung dan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran. Kita boleh berargumen dikuasai negara itu berapa, tetapi prinsipnya negara harus hadir, negara harus aktif. Kalau perlu negara intervensi, itu adalah ekonomi yang harus kita laksanakan. Dan itu yang saya katakan, mari kita kembali kepada jati diri kita. Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neoliberal, karena di barat pun sudah tidak laku. Di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Yang dibawa adalah kekayaan 1% bahkan kurang. Dan itu jelas tidak memungkinkan kita jadi negara sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian cara kita mencapai adalah kita harus kembali kepada ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang merupakan gabungan antara kapitalisme yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme, yaitu jalan tengah. Indonesia pribadinya adalah selalu memilih jalan tengah, the middle way, jalan kompromistis, jalan saling mengalah, tidak zero sum game. Lanjut, ekonomi Pancasila ini berdasarkan prinsip-prinsip, saya kira saya tidak usah ulangi prinsip-prinsip tersebut. Ekonomi kita harus berdasarkan Pancasila, berarti ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi golongan, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan, ekonomi yang berkeadilan sosial. Tidak bisa kita ikuti faham kapitalisme murni. Kalau kau miskin itu salah kamu, kalau kau lapar terserah bagaimana kau atasi. Tidak bisa. Kita masyarakat Pancasila, kita sebagai bangsa harus bertanggung jawab, dan ini adalah misi kita. Dalam hal ini ekonomi Pancasila tidak menghendaki pemerintah
Saudara-saudara sekalian, ternyata Presiden Jokowi sudah melaksanakan hal ini. Beliau mewujudkan ekonomi Pancasila. Saya paparkan di sini semua program beliau yang sudah jelas. Ini adalah welfare state. Ini adalah negara berpihak membela orang miskin. Ini membuat safety net untuk menjaga orang yang paling lemah. Ini sudah terbukti dan sudah berjalan. Puluhan juta orang sudah menerima manfaat daripada ini semua. Saudara-saudara, kita bisa hitung berapa puluh triliun, berapa ratus triliun yang kita sudah alokasikan untuk